Bang. El. Alhamdulillah. Jasad kamu dibuang sana. Ya. Masa aku pengen tahu kamu. El. Halo, aku Elina York. Welcome to jam 12 malam. Jadi sekarang aku lagi ada di salah satu daerah yang katanya di daerah ini tuh ada sering kejadian hal-hal aneh atau hal-hal yang horor, dan banyak juga di daerah ini tuh mitos. Jadi di sini aku akan mencari tahu apa aja mitos yang ada dan tempat-tempat horor apa aja yang bakalan nanti aku telusuri. So guys, I will find them. Oke, jadi sekarang aku udah bersama salah satu warga yang ada di desa ini dan aku juga mau bertanya-tanya nih sama Bapak. Siapa Pak namanya Pak? Pak Uding lah panggilan sehari-harinya ya. Pak Uding, iya. Jadi aku lagi bersama Pak Uding. Pak, Bapak pernah ngerasain salah satu kejadian aneh gitu nggak sih Pak di desa ini Pak? Jadi begini teh ya, kalau cara pribadi saya ya, kalau untuk mendengar suara seperti di depan saya tuh ya, kebun-kebun bambu gitu ya kan. Kalau suara aneh-aneh mah banyak teh ya. Kayak brupok, brak-brak gitu ya kan. Ya saya juga kurang tahu itu ya kan, katanya sih ya orang-orang yang bilang ya penunggu di situlah gitu intinya gitu ya. Kebetulan waktu itu malam Jumat teh. Sampai saya juga jujur saya merinding gitu ya kan. Bapak udah lama tapi Bapak tinggal di daerah? Saya asli orang sini teh. Oh, jadi Bapak tahu banget lah ya kejadian apa aja yang ada di sini. Belum lama nih si Bang Pencot ini suka ngadu, Pak di sini ada suara ketok-ketok kayak suara anak kecil main atau gimana gitu ya. Memang kalau saya iseng saya lihat nggak ada katanya. Berisik katanya. Ini yang rumah di sini yang di depan tuh ya kan. Ya dia sih ya memang nggak ngeganggu, cuma kadang-kala menampakkan. Terus ada yang jelangkung yang badannya sekeliling matanya sekeliling badan itu ya. Kalau dulu sering katanya tuh di daerah-daerah Sawarabak ini ya. Itu. Di daerah Sawarabak itu ya. Di daerah sini dong Pak, ini kan sawah-sawah. Iya. Berarti di sini pernah ada yang ditampakin? Ya, banyak ya, makanya yang di sekitar ini nih sering kali ada yang nampakin gitu teh. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Yeni seperti ini Bu. Aku mau nanya-nanya aja sih, Ibu kan rumahnya di sini banget ya, pas banget sawah-sawah gitu sebelah kanan kirinya dan depannya juga sawah. Ibu pernah ngalamin hal-hal yang mistis gitu nggak sih Bu? Pernah. Waktu itu rumah saya kan waktu itu kan airnya kering ya. Terus saya membor air itu saudara saya sendiri. Terus habis itu selama 7 hari itu nggak keluar air, nggak tahu kenapa. Nah pas ke 7 harinya itu tukang bornya itu didatengin sama genderuwo. Genderuwonya itu berasal dari sumur itu kan, dulu di tengah-tengah itu ada sumur. Tapi yang ini persis ya, yang ada ayunan. Ya bukan di tengah-tengah antara rumah kuning sama rumah putih. Oh gitu. Terus Ibu ngalamin hal yang lain gak sih Bu? Misalnya kayak ada cerita-cerita aneh kah di desa ini? Misalnya kayak legenda-legenda gitu. Kalau yang aneh ya, dulu kan saya tinggal di rumah yang kuning, rumah yang biru itu saya kontrakin. Nah, yang yang bisa kontrakin sama ibu anak. Nah, beliau itu selalu diganggu. Saya tahu di situ tuh ada hantu anak kecil juga. Keran air selalu dibuka, padahal nggak ada orang. Dia selalu main-main aja. Jadi anak kecil itu selalu buka-buka keran air. Oke, yuk masuk dulu Bang. Iya. Nah, sekarang kita lagi mau penelusuran. Ini
ada kayak gubuk gitu dan oh iya ini juga sekarang di sini udah ada Willow ya kan dan ini ada Mas Iqbal. Jadi Mas Iqbal ini tuh apa namanya orang yang bisa mengerti lah akan hal-hal yang seperti itu, maksudnya yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Benar. Dan kebetulan banget aku tuh lagi syuting di desa ini, di daerah ini. Wah, Jadi betul. emang udah hampir 4 harian syuting di sini dan setiap kali syuting tuh selalu ada aja yang kayak tiba-tiba asisten aku bilang, oh ngelihat ada penampakan cewek merah di dekat aku duduk. Terus misalnya tiba-tiba kayak kru-kru yang masang lighting yang kayak bilang, oh pas lagi masang lighting di sana tuh kayak mereka harus baca-baca doa dulu kalau lightingnya nggak bisa nyala. Ya karena percaya nggak percaya kan ini alam ya. Alam, apalagi ini kan di sebuah desa yang kita nggak tahu adat istiadatnya seperti apa ya nggak sih? Benar. Betul. Oke. Gitu. Jadi sekarang ini kita lagi ada di kayak ini gubuk gitu Ini bukan sih kayak Mas apa Iqbal? sih? Iya, kayak gubukan mungkin tempat taruh padi atau lumbung. Mungkin kayak tempat beristirahat. petani ya. Petani beristirahat ya. Iya di sini kayaknya banyak kayak gubuk-gubuk gini Kita juga boleh ya. agak lebih ke sana nggak? Boleh yuk. Yuk. Iya. Awas. Oke guys, ini belum apa-apa mulai, kita udah yang kayak deg-degan banget Deg-degan. sumpah. Karena Wow, hawanya tuh beda. Ini ada apaan Wow. deh? Sumur. Ih, oh my god. Kalau sumur tuh biasanya Oh my tempat god. Di sini ada sumur. Iya. Kita baru lihat Oh loh. my god. Aku baru tahu Kita sebenarnya boleh agak syuting di sini. kesanaan juga nggak sih? Sini yuk. Ini Biar- nih, yang ada ini kali ya. Iya, biar nggak ada rumput-rumput gitu. Nah, Oh my god. Wah. Oh, di sini tempat kayak Gila aku udah apa, merinding banget dari tadi. berteduh ya kalau mungkin petani Iya. lagi hujan atau lagi panas. Dan jangan salah juga ya, di sini memang kita melihatnya sebagai sawah ya, tapi sebenarnya secara tak kasat mata sebenarnya di sini banyak aktivitas ya. aktivitas apa? Makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi seperti kayak yang sering orang-orang sini lihat, mungkin ada sosok tinggi besar ya, rambut panjang itu. Jadi sosoknya itu kakinya lebih panjang, maksudnya dari badannya gitu loh. Paham kan? Jadi emang salah satu alasan, jadi kan kalau kayak kita syuting film itu selalu ada alasannya kenapa milih lokasi ini, milih lokasi itu. Iya. Nah, di film Aku Tahu Kapan Kamu Mati yang kedua ini, emang pengen mengangkat tentang kisah desa Remetuk kan, yang dimana banyak hal-hal yang terjadi, entah aktivitas tak kasat mata, dan mungkin punya historinya. Betul. Karena menceritakan juga nanti itu tentang kisah-kisah yang udah dari lama nih. Iya. Makanya pas aku kayak ditawarin syuting film ATKKM 2 dengan lokasinya dikasih lihat, nih lokasi kita bakal di sini. Itu hal pertama yang dipikirin aku tuh lebih ke merinding, karena aku sering banget syuting terus kalau udah mulai tengah malam dikit kayak rasa jantung tuh lebih deg-degan gitu loh. Kan. Itu kenapa ya? Ya itu karena satu ya, namanya manusia kan mempunyai hawa atau rasa takutnya itu manusiawi sebenarnya ya kan. Apalagi terutama nih kepada orang yang memang mempunyai kepekaan yang lebih. Ya itu biasanya dia akan merasakan sebuah Kehadirannya. kehadiran. Berarti itu kan gesekan energi ya dari makhluk atau bangsa jin dengan energi kita, itu akan bentrok biasanya. Dan itu biasanya kalau orang-orang yang peka ya, yang peka yang hanya bisa mungkin hanya merinding atau itu tiba-tiba bisa mual-mual, pusing, itu seperti itu. Tapi di sini lagi ada aktivitas yang kita nggak lihat nggak, tapi ada nih. Iya, dan Banyak, aku penasaran banyak banget banget. sih Mas Iqbal, maksudnya kayak dalam bentuk apa nih mereka boleh diiniin juga nggak sih, kayak sedikit-sedikit digambarin gitu. Boleh, mungkin kita bisa ke sana ya, Oke. atau kita mungkin bisa sambil duduk di sini atau ntar dulu, Ini bentar. sebentar deh Mas Iqbal. Hmm. Ini kita duduk sini aman nggak? Aman kok, aman. Lagi nggak ada apa-apa. kan? Nggak apa-apa. Ada. Numpang. Nggak apa-apa. Tadi kayak ada suara. Aduh, Nggak apa-apa, aku duduk jadi aja. ngeri. Sambil duduk sini nggak apa-apa. Aku ditolak lagi kamu duduknya. tengah aja. Kamu tengah-tengah. Soalnya sebelah kiri gelap ya kamu lihat. Iya Nggak lagi, apa-apa. oh my Ya God. kan? Nggak apa-apa. Yang penting adab kita dijaga. Mau dimanapun itu tempat ya, mereka juga sama-sama makhluk Tuhan, makhluk Allah ya. Kita juga harus sama-sama menjaga adab, sopan santun kita harus jaga. Mas Iqbal, di sini tuh ada yang bisa kita ajak komunikasi nggak? Untuk kita Bisa. tahu mungkin tentang latar belakang hidup mereka atau kisah mereka. Bisa. Mau dicoba? Ayo coba. Coba aku tuh, Coba ya. tapi jangan Jangan yang ekstrim-ekstrim ya, Mas. iya jangan, maksudnya jangan, tapi nggak, dia nggak bakalan ikut aku pulang kan Enggak, tuh. enggak. Kayak ngomong aja udah belibet. Iya bang. Enggak. Fokus aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. 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 Bisa bicara atau bisa bercerita? Kenapa? Kenapa? Yuk, bisa bicara nggak? Yuk, ayo bicara ya. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Kamu siapa? Aing Dipayahan. Aing Dipayahan. Oh, aduh bahasa Sunda lagi gua nggak ngerti. Ada yang ngerti Aing bahasa Dipayahan Sunda? tuh. Ada yang ngerti bahasa Sunda? Aing Dipayahan. Oh, Aing. Oh, kenapa? Dimatiin kenapa? Kamu dibunuh kenapa? Tahun berapa kamu? Tahun berapa? Siapa yang bunuh kamu? Siapa yang bunuh kamu? Bang. Ya. Bismillah. El. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jasad kamu dibuang di sana? Ya. Jasad kamu dibuang sana? Iya. Tahun berapa? Kamu dibunuh dengan cara dicekik? Iya. Kenapa, Pak? Bahasa Sunda. Iya. Oke. Ya udah, nanti kita kirim doa Kenapa dia? ya. Jadi dia meninggal mungkin dulu dibunuh, dicekik ya. Jasadnya dibuang di sana. Ya, ini sih sudah lama ya. Entah dulu sama tentara Belanda mungkin ya. Seperti ini sih ya. Ya. Iya. Iya. Kenapa? Kenapa? Ini bisa kita balikin gak sih? Jangan lihat saya lama-lama, nanti kamu binasa. Kenapa? Hei, saya kesini mau mendoakan kamu. Kenapa kamu malah nyerang saya? Hei, kenapa? Kenapa? Saya kesini mau mendoakan kamu. Kamu malah nantang saya. Osak pengen tahu kamu. Saya kesini mau tahu, mau mendoakan kamu. Kamu bukan makasih, malah nantang saya kamu. Keluar kamu. Keluar kamu. Keluar apa saya binasain. Bismillahirrahmanirrahim. El. Hey. Bang. El. Elina. El. El. Duduk. Aduh. Hey. Ini Elina bukan? Iya, udah. Aduh, El. Udah sadar belum? Ini udah Elina ya? Udah. Aku emang nggak bisa ngeliat sih, cuma kayak aku ngerasainnya tuh yang Mas Iqbal kayak sedih banget, sedih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak pengen sedih, kayak sedih aja gitu. El, itu kamu tadi nyekek leher kamu sendiri tahu? Ini sampai merah banget. Sumpah demi apa? Iya. Sumpah. Tadi Tadi kamu sampai nyerang Mas Iqbal
Iya, kayak aku tuh perasaannya sedih. Terus kayak aku juga nggak ngerti ya kenapa ya Mas Iqbal, kayak kalau misalkan setiap aku lagi ke masukan tuh kayak aku ada yang ngendaliin gitu loh, Will. Ya memang namanya orang. Tadi kamu sadar gak dipanggil-panggil? Aku nggak sadar, cuma aku kayak nggak tahu, kayak ada yang ngebisikin aja gitu, maksudnya kayak aku harus ngelakuin ini gitu. Kayak nggak tahu dia kayak kejadiannya kayak gitu aja gitu. Sebentar, tadi Mas Iqbal tiba-tiba nengok ke belakang lama kayak marah gitu, ada apa? Enggak apa-apa. Enggak, Udah. Gue jangan Kan begitu. gue yang tadi kemasukan, nggak gue yang takut. Aduh, aduh. Tadi ada Aku masih yang mau gemeteran. kesini. Ada yang mau kesini? Ada yang mau kesini, cuma saya pelototin. Kamu lihat, aku dingin banget kan? Dingin banget, tangan Elina dingin banget. Aku nggak bohong. Jadi sosok tadi sebenarnya di sini tuh banyak cerita ya, itu cerita kesedihan, cerita berdarah ya, itu ya pada zaman-zaman penjajahan lah. Makanya kenapa si sosok tadi itu seperti marah, apalagi terutama dia melihat laki-laki. Dia paling tidak suka dengan laki-laki karena ya itu. Sumpah, tadi kamu kayak benci banget ngeliat dia. Meninggalnya itu ya memang dia diperkosa ya dulu mungkin sama tentara Belanda. Dia pakai bahasa Sunda, kamu tiba-tiba bisa bahasa Sunda. Astagfirullahaladzim, Mas Iqbal, Pak. Nggak apa-apa. Aku shock banget, aku sampai kayak ngomong apa dia? Aing dipayahan. Artinya apa tuh? Ya dimatian ya, dibunuh. Saya dibunuh mungkin gitu. Makanya dulu sebelum dibunuh dia kebetulan memang Warga sini mungkin ya? Warga sini dulu, penduduk di sini ya. Diperkosa. Iya, meninggal diperkosa, terus jasadnya mungkin dibuang di sana entah. Oke, kalau gitu coba kita ke arah sana ya, kita mungkin akan dapat gambaran seperti apa lagi. Saya sih masih penasaran jujur aja ya di tempat ini. Ya memang di sini tempatnya hanya persawahan dan pemukiman warga. Kelihatannya sesimpel ini. Iya, kelihatannya simpel ini, tapi di sini tuh sebenarnya banyak cerita. Ya cerita bersejarah, terus banyak juga makam keramat. Iya. Kita di mana nih? Kita di sebelah sini aja ya. Boleh di sini. Mas Iqbal dulu kali ya? Sini, madep ke sini boleh nih. Iya nih. Masa gitu? Kamu dengar gak? Maaf. Apaan, El? Kayak ada suara ngeraung. Mana ada? Demi Allah, Mas Iqbal. Mas Iqbal. Nggak apa-apa. Kata Elina dia dengar suara ngeraung, emang bener? Ada. Ada di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada sosok macan putih, ada 2 yang mendampingi. Mas. Serius, nggak apa-apa, positif. Tapi itu. demi Allah ya, kamu denger, aku denger banget asli. Positif itu, positif. Jadi Ada yang dengar semuanya? Nggak ada kan? Iya, aku denger. Gila El, kamu sensitif banget berarti. Hah? Bener ada? ada. Kata penduduk setempat bener ada di Bener. sini. Jadi di sini memang ada sosok 2 macan putih itu yang mendampingi Putri Andini Wisanggeni. Nah, siapakah Putri Andini Wisanggeni itu? Jadi Putri Andini Wisanggeni itu seorang anak dari adipati yang dulu memang tinggal di sini. Jadi dulunya di sini ada sebuah kadipaten dulunya. Mungkin ada yang masih terkubur di sini ya. Ya, masih ada terkubur di sini ya. Mungkin kalau digali bener-bener ya, saya yakin pasti masih ketemu di sini. Oke, jadi begitu ceritanya. Willow, kayaknya kamu juga harus kembali syuting lagi. Jadi makasih banget ya Will udah nemenin aku, Will. Aduh ya ampun, aku nggak ada kamu lagi yang nemenin. Ya udah, sukses ya Will. Ada Mas Iqbal yang nemenin. Oh iya kan? bener. Aku akan melanjutkan syuting aku dulu. Dan Selamat semangat buat syuting apa ATKKM-nya yang kedua. Tungguin, Semoga guys. penontonnya banyak, jangan lupa nonton nanti ya. Jangan lupa tonton. Yes. nanti kita bakal lihat nih apakah kisah TKKM 2 seperti cerita yang diceritakan sama Mas Iqbal, relate Seperti yang ada di hal-hal yang desa mirip. ini atau gimana. Yes, kita bakal lihat bareng-bareng. Oke. Thank Thank you banget Mas Iqbal. Siap. Jagain sahabat aku ya. El, Dadah, bye-bye. Will. Thank you udah diundang. Thank you, El. Oke, dadah. Nanti main-main lagi ya. Iya pasti. Di jam 12 malam. Oke, jadi di sini tersisa aku dan Mas Iqbal nih. Jadi ceritanya ya begitulah tadi di di desa ini emang ternyata ada banyak yang jagain ya lebih Iya, tepatnya betul. ya. Kayak masih tradisinya juga masih terjaga banget. Jadi kita di sini juga sebenarnya tadi udah minta izin dulu juga ya. Jadi nggak sembarangan gitu Harus. buat ke sini. Karena kan yang namanya di suatu tempat, di suatu desa atau daerah itu tuh kan punya tradisi tersendiri. Iya, Jadi kita betul. juga harus
apa namanya, tata krama lah kita jaga ya, iya, adab gitu loh. harus mematuhi Betul. juga peraturan di desa ini. Jangan gitu. mentang-mentang mereka itu bangsa jin kita bisa semena-mena, ya Betul. kan? Dia nggak apa, kita nggak ngelihat dia ini ya karena bodo amat, nggak boleh kayak gitu. Iya, sebenarnya juga kita harus saling menghargai aja Menghargai, sih gitu, iya. walaupun emang kita nggak bisa ngelihat, cuma ya tetap kalau misalnya kita pergi kemana harus numpang-numpang dulu Iya, ya Mas permisi Iqbal, lah. permisi gitu. Oke, jadi sudah sampai sini perjuangan kita. Sampai ini aku sebenarnya masih gemeteran sih Mas Iqbal, nggak akan Nanti ikut pulang kan ya? Soalnya nanti dinetralisir dulu. Oke. Dibersihin dulu di di pagar ya, maksudnya biar nggak Ikut ya, pulang. iya benar. Jangan sampai ikut pulang. Ini aku masih kayak kelingan sih sebenarnya. Sebenarnya ya kalau yang masih saya ingin ceritain sebenarnya banyak banget di sini, cuman mungkin waktunya nggak cukup ya. Bener, nanti next time kita bakalan cari-cari tempat yang lain. Mungkin Betul, kalian betul. ada yang tahu tempat. rekomendasi tempat, tinggal komen aja di kolom komentar yang ada di bawah. Ya guys. Oke, aku Elina York dan Saya Iqbal. pokoknya kalian semua jangan lupa ikutin kita terus di jam 12 malam. And I will survive.